main lepas ya, tapi esektif. Moncer bersama Garuda, peluang abroad Arkan Fikri dan Sananta di depan mata. Arkan Fikri menjadi bagian penting dari timnas Indonesia yang lolos ke Piala Asia U23 2024. Bersama Ivar Jenner, pemain 18 tahun tersebut menjadi pemain kunci di lini tengah Garuda Muda. Arkan Fikri kini sendiri tercatat bermain untuk Arema FC, sedangkan Sananta adalah bagian dari skuad Persis Solo. Melihat aksinya yang cemerlang bersama Garuda Muda, gelandang timnas Indonesia Ivar Jenner pun sangat mendukung Arkan Fikri jika suatu saat memilih untuk berkarir di luar negeri. Pemain milik FC Utrecht tersebut menyinggung sedikit mengenai kualitas yang dimiliki oleh seorang Arkan Fikri. Baginya, permainan wonderkid Arema FC itu sudah sangat berkembang pesat sejauh ini. Mengenai Arkan Fikri, saya sudah lama mengenalnya, yakni sejak kami menjalani pemusatan latihan di Turki bersama timnas Indonesia U20. Menurut saya saat ini dia sudah sangat berkembang, gaya bermainnya pun jauh lebih baik bila dibandingkan dengan pada saat masih menjadi bagian dari skuad timnas U20. Ungkap Ivar Jenner. Selain itu, pemain berusia 19 tahun ini pun juga begitu yakin bahwa rekannya itu bisa seperti Marcelino Ferdinand. Namun dalam hal ini, Arkan Fikri tidak boleh cepat puas dengan performanya dan tetap mengasah bakat yang sudah dia miliki saat ini. Secara umum, pemain milik Arema FC tersebut memang tampil cukup baik selama babak kualifikasi Piala Asia U23 bergulir. Sintayong selaku juru taktik Garuda yang juga selalu memberikan kesempatan bagi Arkan Fikri untuk tampil penuh. Baik itu saat berhadapan dengan China Taipei di laga perdana maupun saat berhadapan dengan Turkmenistan tadi malam. Koneksi dengan Ivar Jenner di lini tengah timnas Indonesia juga sudah terjalin cukup apik. Kehadiran keduanya berhasil memastikan aliran bola ke lini depan tetap lancar sepanjang pertandingan. Dengan demikian, lini serang dari Garuda Muda pun bisa bergerak dengan sangat nyaman di dalam memborbardir lini pertahanan dari tim lawan. Selain Arkan Fikri, Ramadan Sananta pun juga mendapatkan tantangan untuk bermain di luar negeri, di mana tantangan itu datang dari rekan duetnya di lini depan timnas Indonesia, Rafael Struijk. Saya sebetulnya tak begitu mengetahui soal kabar ini, namun menurut saya jika Sananta mendapatkan peluang suatu saat nanti, dia harus mengambilnya. Sebab jika bisa mendapatkan kesempatan berkarir di luar negeri, hal ini bakal menjadi kesempatan besar untuk mengembangkan karirnya. Ujar pemain asal Ado Den Haag ini. Gaya main Eropa, Sintayong jawab kritik Jose Mourinho. Pecinta sepak bola tanah air tentu tidak lupa dengan apa yang dikatakan Jose Mourinho untuk Indonesia pada 2013 lalu. Kala itu The Special One yang masih menukangi Chelsea hadir di Indonesia untuk melakukan pertandingan, yakni menghadapi Indonesia All-Star. Tayal Indonesia All-Star harus kalah dengan skor super telak 8-1. Selepas laga, Mourinho pun mengatakan jika Indonesia tidak memiliki pemain yang potensial. Selain itu, pelatih asal Portugal itu juga menyebut jika Indonesia tidak memiliki daya juang dalam bertanding. Andai pemain Indonesia tidak memiliki potensi yang spesial, bermainlah dengan penuh semangat dan kebanggaan, ucap Jose Mourinho. Perkataan Mourinho di masa itu mungkin saja benar adanya. Indonesia masih tergolong negara yang kurang maju dalam hal sepak bola. Tayal Indonesia gagal berprestasi di ajang apapun yang dijalani. Namun perlahan, kritikan itu mulai mendapatkan respon dari Indonesia. Dan Sintayong adalah orang yang berhasil menjawab kritikan itu dengan torehannya. Ya, sejak datang untuk melatih timnas Indonesia, Sintayong melakukan kebijakan yang luar biasa yang tidak dilakukan oleh pelatih timnas Indonesia sebelumnya. Pelatih asal Korea Selatan itu berani memotong generasi dan membangun timnas Indonesia benar-benar dari nol. Pada awalnya hal itu dirasa bukanlah hal yang tepat. Akan tetapi dalam beberapa waktu belakangan kerja keras Sintayong berbuah manis. Terbukti Sintayong berhasil mengantarkan 3 level timnas Indonesia di kancah Asia. Mulai dari timnas senior, timnas U19, dan terbaru adalah timnas U23. Hal ini menjadikan Sintayong sebagai pelatih timnas pertama yang membawa Indonesia ke putaran final Piala Asia di 3 level berbeda. Tidak hanya dalam hal hasil, dalam segi permainan Indonesia juga mengalami perubahan yang sangat signifikan. Di bawah asuhan ex-pelatih timnas Korea Selatan ini, Garuda memiliki permainan layaknya tim-tim Eropa, yakni kalem, sistematis, dan efektif. Umpan pendek dan permainan kombinasi khas tim-tim Eropa menjadi salah satu pola permainan andalan Indonesia.
Ditambah lagi, Sintayong menerapkan filosofi permainan pengorbanan diri, yakni setiap pemain memiliki peran yang sama di atas lapangan. Oleh sebab itulah, seluruh penggawa Garuda selalu tampil maksimal di setiap laga untuk meraih kemenangan. Dan juga filosofi permainan ini pula yang membuat hampir seluruh pemain Indonesia bisa mencetak gol. Berkat keberhasilan yang dibuat oleh Sintayong bersama timnas Indonesia, pengamat sepak bola Coach Justin pun belak-belakan kembali menyindir para pembenci Sintayong lantaran tak pernah mendapatkan piala AFL selama melatih timnas Indonesia. Netizen kardus itu bilang, ia kan harus juara AFF dulu. Hey my friend, Singapura 4 kali juara AFF nggak pernah ikut piala Asia. Pada saat kita ikut piala Asia, we did sekarang. Tegas Coach Justin. Garuda Muda terancam masuk grup neraka, Erick Thohir siap lobby. Kualifikasi Piala Asia U23 2024 baru saja usai pada hari Selasa 13 September. Termasuk Qatar selaku tuan rumah, sebanyak 16 tim pun kini sudah memastikan lolos ke putaran final. Salah satunya adalah Garuda Muda yang memastikan diri lolos ke Piala Asia setelah keluar sebagai juara grup K yang dihuni oleh China Taipei dan Turkmenistan. Namun, perjuangan timnas Indonesia U23 sendiri belum usai. Mereka harus siap menghadapi tim-tim yang lebih tangguh di Piala Asia U23 2024. Karena Indonesia sendiri berada di pot 4 dalam drawing fase grup ini. Selain Indonesia, ada 3 negara lain yang ditempatkan di pot 4 adalah Malaysia, Tajikistan, dan China. Kabarnya, pembagian pot Piala Asia U23 2024 ditentukan berdasarkan pencapaian di turnamen sebelumnya. Di mana dalam edisi terakhir pada 2022, Arab Saudi U23 keluar sebagai juara, Uzbekistan U23 sebagai runner-up, dan Jepang U23 peringkat ketiga. Untuk sementara, pos 1 diisi oleh tuan rumah Piala Asia U23 Timnas Qatar, bersama dengan Arab Saudi, Uzbekistan, dan Timnas Jepang. Sedangkan pot 2 Piala Asia U23 dihuni oleh Timnas Australia, Korea Selatan, Irak, dan Vietnam. Sementara Timnas Indonesia U23, Timnas Malaysia U23, Tajikistan, dan China U23 berada di pot 4. Maka sebagai tim yang berasal dari pot 4, maka Garuda Muda akan satu grup di Piala Asia U23 dengan satu negara dari pot 1, pot 2, dan pot ketiga. Jika benar demikian, maka konsekuensi terbesarnya adalah Timnas Indonesia U23 bisa masuk grup neraka dengan Qatar, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab di Piala Asia U23 nanti. Sintayong sendiri optimis mampu membawa Timnas U23 Indonesia bersaing di Piala Asia U23 2024. Namun dengan satu syarat, yakni Garuda Muda bisa kembali diperkuat pemain abroad. Mereka adalah Pratama Arhan dari Tokyo Verdy, Elkan Bagot dari Ipswich Town, Rafael Struijk dari ADO Den Haag, Marcelino Ferdinand dari KMSK Deinze, dan Ivar Jenner dari FC Utrecht. Mengenai hal ini, manajer Timnas Indonesia U23 yang juga merupakan anggota Komite Eksekutif PSSI, Henry Irawan mengatakan, Ketum Erick Thohir akan turun melobi langsung izin pemain ke klub-klub untuk membela Timnas Indonesia U23 di Piala Asia Qatar. Sudah ada antisipasi, bahkan yang langsung koordinasi dan langsung bicara Pak Erick Thohir kemungkinan. Karena ini kan tim ya, karena ini targetnya bukan target PSSI saja, tapi target bangsa kita untuk ke Olimpiade. Harus pemain terbaik yang mewakili, kata Henry Irawan.